Kalau aku tenggelam malam ini, kau jangan repot-repot menolong. Katanya dingin, menantang angin. Suara itu pecah di bibir pantai, seperti pecahan kaca yang dilemparkan ke laut, tak berharap kembali, tak berharap dijawab. Nelayan itu berhenti mendayung. Matanya terangkat. Kalau laut masih mendengarku, katanya lirih, aku akan tetap berenang. Sebelum kisah ini mengalir lebih jauh, izinkan aku menyapa kalian, dari manapun kalian menonton. Dari Sabang hingga Merauke, dari pesisir hingga puncak gunung, semoga kalian sehat, hatinya lapang, dan malam ini diberi ketenangan. Tulis di komentar, dari kota mana kalian mendengar kisah ini, dan jika cerita ini menyentuh, jangan lupa berbagi agar cahaya kecil ini menemukan hati lain yang membutuhkannya. Pantai itu tak pernah benar-benar sepi, ia hanya pandai menyembunyikan suara. Angin berbisik pelan seperti doa yang lupa ditutup, amin, nya. Cahaya senja menetes ke permukaan air, jingga pucat, seperti luka lama yang belum sembuh tapi tak lagi berdarah. Pasir dingin memeluk telapak kaki, sementara ombak datang dan pergi, tak pernah bertanya, tak pernah menunggu. Di kejauhan, perahu-perahu nelayan berayun pelan, bagai detak jantung desa kecil yang hidup dari harapan tipis dan doa sederhana. Udara asin menempel di kulit, membawa kenangan yang tak diundang. Namanya Alma, ia punya segalanya. Rumah tinggi, rekening panjang, dan kalender yang selalu penuh. Tapi jiwanya kosong seperti rumah tua yang lampunya mati satu persatu. Selama 7 tahun, ia hidup dengan senyum yang dipinjam, tertawa yang dilatih, dan tidur yang selalu kalah oleh ingatan. Suaminya meninggal dalam kecelakaan laut saat bulan purnama. Sejak itu, air bukan lagi sahabat, ia menjadi cermin yang memantulkan rasa bersalah. Alma merasa hidupnya tak layak diselamatkan. Trauma mengikat dadanya, membuat napasnya pendek, harapannya tipis, dan malam-malamnya panjang tanpa ujung. Ia dipanggil Raka, nelayan dengan baju lusuh, kulit terbakar matahari, dan tangan yang kasar oleh tali jaring. Orang-orang sering meremehkannya, tak sekolah tinggi, tak punya apa-apa selain perahu kayu dan ibunya yang renta. Namun Raka punya kebiasaan, memperhatikan dari jauh. Ia melihat Alma duduk berjam-jam di pantai, menatap laut seolah menunggu dipanggil pulang. Hatinya tak pernah bertanya siapa Alma, berapa hartanya, atau mengapa matanya selalu basah. Empati tak butuh CV. Malam itu laut tidak sedang marah, tetapi juga tidak ramah. Ia tenang dengan cara yang menipu, seperti seseorang yang tersenyum sebelum mengatakan perpisahan terakhir. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang menggantung rendah, seolah kelelahan menyinari dunia yang terlalu sering kehilangan harapan. Alma melangkah tanpa menghitung. 1 langkah. 2 langkah. Air menyentuh mata kakinya, dingin, menggigit, tapi justru menenangkan. Seolah laut sedang berkata, datanglah. Di sini kau tak perlu berpura-pura kuat. Gaunnya basah, berat, menarik tubuhnya ke bawah. Ombak kecil datang, lalu satu yang lebih besar, menghantam lututnya. Keseimbangannya goyah. Dadanya sesak. Ingatan lama menyerbu, lampu ambulans, teriakan, bau asin darah dan air laut malam itu bertahun lalu. Napasnya patah, tubuhnya gemetar. 1 langkah lagi, dan dasar pasir menghilang. Air naik cepat ke pinggang, lalu dada. Gaunnya seperti tangan tak terlihat yang menariknya turun. Alma tidak berteriak. Ia hanya memejamkan mata, menyerah, dengan satu pikiran terakhir yang pahit, mungkin ini memang seharusnya berakhir di sini. Namun laut malam itu belum selesai dengan ceritanya. Sebuah percikan keras memecah permukaan air. Raka melompat tanpa berpikir. Perahunya ditinggalkan begitu saja, tali terlepas, jaring jatuh ke pasir. Air dingin menghantam dadanya, tapi ia terus berenang, melawan arus kecil, melawan rasa takut yang mencekik tenggorokan. Tangannya meraih sesuatu, kain basah, lalu kulit yang dingin. Pergelangan tangan Alma. Sentuhan itu kasar. Jari-jarinya keras, penuh kapalan. Tapi justru itulah yang membuat Alma sadar. Ini nyata. Seseorang benar-benar memegangnya. Seseorang memilihnya. Lepaskan. Alma meronta, panik, separuh tenggelam. Tangannya memukul air, mengenai dada Raka. Aku tidak mau. Aku tidak akan. Raka berteriak, suaranya pecah oleh ombak. Pegang aku. Tolong, pegang.
Tubuh Alma berat. Nafasnya hampir habis. Dunia berputar. Namun Raka mengaitkan lengannya di bawah bahu Alma, menopangnya dengan sisa tenaga. Setiap langkah ke darat terasa seperti melawan gunung. Air menarik mereka kembali, seolah cemburu. Ketika akhirnya pasir menyentuh lutut Raka, ia tersungkur. Alma terhempas ke sampingnya, terbatuk keras, memuntahkan air asin dan tangis yang tertahan selama bertahun-tahun. Raka berlutut di sampingnya, terengah, tubuh gemetar. Tangannya masih memegang bahu Alma, tak berani melepas, seolah takut ia akan menghilang jika disentuh terlalu longgar. Untuk beberapa detik, hanya ada suara ombak, dan 2 napas yang kembali ke dunia. Alma menoleh. Matanya merah, penuh amarah, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam, malu karena masih hidup. Tatapan mereka bertemu, di sanalah, pada jarak sedekat itu, 2 dunia yang tak pernah saling menyapa akhirnya bertabrakan. Dan tidak satu pun dari mereka tahu, bahwa malam ini bukan hanya tentang penyelamatan tubuh, tetapi awal dari penyelamatan yang jauh lebih berbahaya, jiwa. Begitu batuk Alma mereda, yang tersisa bukan rasa syukur, melainkan amarah yang mencari sasaran. Ia duduk dengan tubuh gemetar, rambut basah menempel di wajahnya, dada naik turun seperti baru kembali dari medan perang. Laut di belakangnya masih bergemuruh, seolah menertawakan rapuhnya manusia. Raka masih berlutut. Bajunya kuyup, napasnya berat. Ia ingin memastikan Alma benar-benar baik sebelum berkata apapun. Tapi sebelum satu kalimat keluar, suara Alma memotong udara. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Nada itu dingin, tajam. Tidak berterima kasih. Tidak bertanya apakah Raka terluka. Raka terdiam. Aku tidak butuh pertolonganmu. Alma berdiri sempoyongan, matanya menyala. Aku bisa mengurus hidupku sendiri. Jangan sok jadi pahlawan. Kata pahlawan keluar seperti ejekan. Raka bangkit perlahan, menjaga jarak. Aku hanya melihat seseorang hampir tenggelam. Alma tertawa kecil, getir. Dan kau pikir nelayan miskin sepertimu bisa menyelamatkan apapun. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada ombak. Apa kau tahu siapa aku? Hidupku tidak sesederhana menarik jaring dan pulang membawa ikan. Raka menunduk. Bukan karena setuju, melainkan karena sudah terlalu sering mendengar nada seperti itu. Direndahkan. Dianggap kecil. Tak berarti. Aku minta maaf kalau keberadaanku mengganggu. Katanya tenang. Aku tidak tahu siapa kau. Aku hanya tahu, malam ini laut hampir mengambilmu. Biarkan saja. Suara Alma meninggi, pecah. Kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Kau tidak tahu rasanya bangun setiap pagi dengan dada kosong, dengan kepala penuh suara yang ingin mengakhiri semuanya. Tangannya mengepal. Air mata jatuh, tapi ia benci terlihat lemah. Maka ia menyerang. Kau pikir sentuhan kasar dan niat baik bisa menyembuhkan apa yang rusak bertahun-tahun. Ia mendekat, menatap Raka dari atas ke bawah. Kau ini siapa? Tidak sekolah. Tidak punya apa-apa. Jangan merasa penting hanya karena sekali menarik orang dari air. Hening jatuh berat. Raka mengangkat wajahnya. Matanya lelah, tapi tidak marah. Aku memang tidak punya apa-apa, katanya pelan. Itu sebabnya aku tahu rasanya kosong. Kalimat itu membuat Alma terdiam sesaat, cukup lama untuk merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Tapi ia segera memalingkan wajah, menolak. Pergi, katanya. Dan jangan ikuti aku lagi. Raka mengangguk. Tidak membantah. Tidak membela diri. Ia berjalan menjauh dengan langkah basah dan berat, meninggalkan jejak kaki yang segera dihapus ombak, seperti kebaikan yang seringkali tak diberi waktu untuk dimengerti. Alma berdiri sendiri marah. Menang, namun entah mengapa, malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pagi berikutnya datang tanpa warna. Langit pucat seperti kain lama yang terlalu sering dicuci, dan laut bernafas pelan, seolah ikut lelah menyimpan rahasia manusia semalam. Alma kembali ke pantai. Bukan karena ingin, tapi karena kakinya membawanya ke sana tanpa bertanya pada kepalanya. Ada sesuatu yang tertinggal di tempat itu. Bukan Raka. Bukan laut. Melainkan rasa yang belum selesai. Raka sedang duduk di perahunya, memperbaiki jaring yang robek. Tangannya cekatan, gerakannya tenang,
seolah dunia tak pernah berlaku kasar padanya. Ia melihat Alma, lalu menunduk lagi, berniat tak mengganggu. Namun Alma yang lebih dulu bicara. "Kau tidak marah?" tanyanya, datar, tanpa sapaan. Raka berhenti sejenak. "Untuk apa?" "Setelah semua yang kukatakan." Ia mengangkat bahu kecil. Orang yang terluka sering bicara seperti itu. Kalimat itu membuat Alma tersentak. Bukan karena lembut, tetapi karena benar. Ia duduk di pasir, menjaga jarak, seperti dua orang asing yang diikat oleh malam yang sama. Beberapa saat hanya ada suara jaring dan ombak. "Apa yang kau lakukan tadi malam?" Alma akhirnya berkata, "itu tidak akan mengubah apapun." Raka mengikat simpul terakhir, lalu menoleh. "Aku tidak bermaksud mengubah segalanya." "Lalu apa?" Nada Alma sinis. "Menyelamatkan orang sepertiku? Kau pikir itu mungkin?" Raka diam cukup lama. Angin mengibaskan ujung bajunya. "Aku hanya ingin menolongmu bernapas lagi," katanya akhirnya. "Kadang, itu cukup untuk memulai." Alma tertawa kecil, tawa kosong yang terbiasa menutupi retakan. "Bernapas?" Ia menggeleng. "Aku sudah mencoba segalanya. Dokter, psikolog, obat, liburan mahal. Tidak ada yang bekerja. Kau menawarkan apa? Doa nelayan?" "Bukan doa," jawab Raka pelan. "Usaha." "Usaha?" Alma menoleh tajam. "Dengar, hidupku tidak rusak karena kurang usaha." Raka tidak tersinggung. "Aku tahu. Beberapa luka tidak butuh diperbaiki. Hanya ditemani." Kalimat itu menggantung di udara, berat, tak masuk akal, dan justru itulah yang membuat Alma kesal. "Baik," katanya dingin, berdiri. "Anggap saja aku percaya omong kosongmu. Kalau caramu berhasil, kalau aku benar-benar merasa lebih baik, aku akan mengakui kau benar." Nada suaranya penuh ejekan, janji itu diucapkan tanpa iman, tanpa harapan. Janji asal, seperti seseorang yang melempar koin ke laut dan yakin tak akan pernah kembali. Raka menatapnya, bukan dengan kemenangan, tapi dengan tanggung jawab yang tiba-tiba terasa terlalu besar. "Aku tidak butuh pengakuan," katanya. "Aku hanya tidak ingin kau hilang." Alma memalingkan wajah. "Jangan terlalu percaya diri." Ia berjalan pergi, meninggalkan pasir dengan langkah tegas, namun jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak, bukan hancur, tapi terbuka. Dan Raka, di atas perahunya yang reot, duduk terdiam. Ia baru saja menerima tawaran yang mustahil, menjaga hidup seseorang yang bahkan belum yakin ingin diselamatkan. Tidak ada ritual megah, tidak ada lilin, mantra asing, atau janji kesembuhan instan. Yang ada hanya pagi-pagi sunyi di tepi laut, ketika dunia belum sepenuhnya bangun dan luka masih jujur karena belum sempat disembunyikan. Raka meminta Alma datang sebelum matahari muncul. "Datanglah saat laut masih setengah bermimpi," katanya. Ia lebih jujur pada jam-jam itu. Hari pertama, Alma datang dengan skeptis. Ia duduk kaku di pasir, menjaga jarak, tubuhnya tegang seperti seseorang yang menunggu gagal. Raka tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk di samping, cukup dekat untuk didengar, cukup jauh untuk tidak mengancam. "Dengarkan ombak," katanya pelan. "Jangan pikirkan apa-apa. Biarkan suara itu masuk ke dadamu." Alma ingin tertawa, tapi ia lelah menertawakan segalanya. Ia menutup mata. Awalnya, pikirannya ribut, angka, jadwal, wajah masa lalu. Namun Raka membimbing napasnya. "Tarik saat ombak datang," ucapnya, "hembuskan saat ia pergi." Beberapa menit terasa seperti selamanya. Dadanya masih sesak. Tapi ada momen kecil, sangat kecil, di mana napasnya tidak patah. Itu mengejutkannya. Hari kedua, Raka mengajarkan sentuhan. Ia meminta izin sebelum memegang tangan Alma, sesuatu yang tak pernah ia sadari betapa pentingnya. Jari-jarinya kasar, tapi hangat. Ia menekan titik-titik lelah di telapak tangan, perlahan, berirama, seperti menenangkan anak kecil yang menangis dalam gelap. Alma menahan air mata. Tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Bahunya yang selalu tegang mulai turun. Kepalanya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun sedikit bergeser. Hari demi hari, mereka mengulanginya.
Kadang Raka bercerita tentang ibunya yang mengajarinya membaca tanda laut. Kadang mereka diam berjam-jam. Alma mulai tidur lebih nyenyak. Mimpi buruk datang lebih jarang. Ketika datang, ia tahu caranya bernapas. Yang paling mengejutkan, Alma mulai menunggu pagi. Bukan karena yakin sembuh, tetapi karena tidak lagi takut bangun. Raka tidak pernah berkata, "Kau akan baik-baik saja." Ia hanya berkata, "Kita jalani hari ini." Dan di antara napas, sentuhan sederhana, dan laut yang setia, sesuatu yang ajaib terjadi, bukan kesembuhan total, melainkan keberanian kecil untuk tetap tinggal. Pagi itu berbeda. Alma merasakannya bahkan sebelum membuka mata. Udara terasa lebih ringan, seperti seseorang yang baru saja melepaskan genggaman dari dadanya. Laut tidak lagi terdengar seperti panggilan kematian, melainkan seperti bisikan lama yang akhirnya ramah. Ia berjalan sendiri ke pantai, tanpa Raka, tanpa arahan, tanpa janji apapun. Langit perlahan berubah warna, dari abu-abu ke biru pucat, lalu keemasan tipis di garis cakrawala. Ombak datang teratur, tidak terburu-buru, tidak menantang. Alma berdiri di tepi air, gaunnya menyentuh ujung ombak, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Dadanya naik turun, ia menutup mata. Ingatan lama mencoba masuk, malam kecelakaan itu, teriakan, rasa bersalah. Tapi kali ini, ia tidak melawannya. Ia tidak menekan. Ia bernapas, seperti yang diajarkan Raka. Dalam, saat ombak datang. Keluar, saat ombak pergi. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras, tanpa ditahan. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis pelepasan. Kakinya melangkah maju. Air menyentuh betisnya. Dingin, nyata. Jantungnya berdebar keras, tapi tidak panik. Ombak kecil datang, menyentuh lututnya, lalu surut. Ia masih berdiri. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri, kalimat sederhana yang selama ini terasa mustahil. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Alma berdiri di antara laut dan daratan, di antara masa lalu dan hari ini. Ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ia ingin hidup. Tidak sempurna. Tidak tanpa luka. Tapi hidup. Air mata jatuh lebih deras. Tangannya menutup mulut, bahunya bergetar. Ia tertawa kecil di sela tangis. Tawa rapuh, tak percaya. Aku tidak tenggelam, ucapnya lirih, aku masih di sini. Di kejauhan, Raka berdiri diam di samping perahunya. Ia tidak mendekat. Ia tahu, ini bukan momennya untuk hadir, melainkan untuk membiarkan Alma menemukan dirinya sendiri. Ketika Alma menoleh dan melihat Raka, matanya membesar. Ia berjalan tertatih ke arah pasir, air menetes dari gaunnya, wajahnya basah oleh air mata dan senyum yang asing di wajahnya sendiri. "Raka," katanya, suaranya bergetar, "ada sesuatu yang berubah, dan aku tidak mengerti bagaimana." Raka menatapnya lama, lalu tersenyum kecil, senyum orang yang tak ingin merusak keajaiban dengan kata-kata besar. "Mungkin," katanya pelan, "kau hanya berhenti melawan hidup." Alma menggeleng, menangis, "Tidak, ini nyata. Aku benar-benar merasa hidup." Dan di pantai itu, di bawah matahari yang akhirnya terbit penuh, keajaiban tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai kesadaran sederhana yang membuat dunia terasa mungkin lagi. Setelah pagi itu, Alma tidak langsung pulang. Ia duduk lama di pasir, menatap jejak-jejak kakinya yang perlahan dihapus ombak. Setiap jejak terasa seperti kalimat lama yang pernah ia ucapkan, tajam, sembrono, dan kini kembali menuntut pertanggungjawaban. Raka tidak mendekat. Ia sibuk merapikan jaring, memberi ruang seperti yang selalu ia lakukan. Namun justru jarak itulah yang membuat rasa bersalah Alma tumbuh semakin berat. Kebaikan yang tidak menuntut apapun seringkali lebih menyakitkan daripada amarah yang terbuka. Akhirnya Alma berdiri. Langkahnya pelan, ragu, seperti seseorang yang berjalan menuju pengakuan dosa tanpa tahu akan dimaafkan atau tidak. "Raka," panggilnya. Nelayan itu menoleh. Wajahnya tenang, tanpa sisa-sisa dendam. Alma menelan ludah. Kata-kata yang selama ini mudah keluar dari mulutnya kini terasa berat, seperti batu di dada. "Aku ingin meminta maaf." Raka tidak menyela.
Apa yang kukatakan malam itu, tentang dirimu, tentang hidupmu, itu kejam. Lanjut Alma, suaranya bergetar. Aku merendahkanmu karena aku sendiri merasa tidak berharga. Tapi itu bukan alasan. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena luka lama, melainkan karena kesadaran baru. Bahwa ia hampir kehilangan seseorang yang menolongnya tanpa syarat, hanya karena egonya sendiri. Aku terbiasa membeli segalanya, katanya lirih. Solusi, perhatian, kesetiaan. Dan ketika semua itu gagal menyelamatkanku, aku marah pada dunia, termasuk padamu. Raka menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyimpan sakit hati, katanya jujur. Kalau aku marah setiap kali direndahkan, mungkin aku sudah lama berhenti ke laut. Alma menatapnya, terkejut. Kau tidak membenciku. Raka menggeleng. Aku melihat seseorang yang tenggelam. Bukan orang jahat. Kalimat itu menghantam Alma lebih keras daripada penghinaan apapun. Ia menunduk, bahunya bergetar. Dalam hidupnya yang panjang dan mewah, jarang ada orang yang memilih melihat lukanya alih-alih kesalahannya. Aku ingin menebusnya, kata Alma cepat, seolah takut Raka pergi. Apapun yang kau mau. Uang, rumah, perahu baru. Raka mengangkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Jangan, katanya pelan. Aku tidak menolongmu untuk ditukar. Lalu bagaimana aku bisa menebusnya? Tanya Alma, putus asa. Raka tersenyum kecil. Hiduplah. Jangan sia-siakan napas yang kau temukan kembali. Itu saja. Tidak ada tuntutan. Tidak ada harga. Dan disitulah penebusan terjadi. Bukan melalui pemberian besar, tetapi melalui kerendahan hati untuk menerima bahwa tidak semua kebaikan bisa dibayar, hanya dijaga. Sore itu datang perlahan, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu. Langit mulai meredup, bukan gelap, hanya melembut. Warna keemasan tergelincir di permukaan laut, memantulkan cahaya tipis yang membuat segalanya tampak jujur. Tak ada yang bisa disembunyikan dalam cahaya seperti itu. Alma dan Raka duduk berdampingan di atas perahu yang ditambatkan. Tidak saling menatap. Tidak saling menyentuh. Namun jarak di antara mereka terasa lebih dekat daripada kebanyakan orang yang bergandengan tangan. Alma memecah keheningan lebih dulu. Selama ini, katanya pelan, aku pikir orang sepertimu menolong karena tak tahu risikonya. Karena hidupmu sederhana. Raka menoleh sedikit, tidak tersinggung, hanya mendengar. Ternyata aku salah, lanjut Alma. Kau tahu persis apa risikonya. Kau tahu aku bisa menyakitimu, merendahkanmu, mengusirmu, tapi kau tetap tinggal. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuan. Aku belum pernah diperlakukan seperti itu, katanya jujur. Tidak oleh keluargaku, tidak oleh teman-temanku, tidak oleh siapapun yang mengaku mencintaiku. Raka terdiam lama. Ombak kecil menyentuh lambung perahu, ritmis, sabar. Aku melihat caramu menunggu. Alma menoleh padanya. Caramu tidak pernah memaksa. Tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kau menolong tanpa ingin dikenang. Air mata menggenang di matanya, tapi ia tidak menangis. Ini bukan kesedihan, ini pengakuan. Kau menyelamatkanku, katanya, tegas kali ini. Bukan karena aku hampir mati, tapi karena kau mengingatkanku bahwa aku masih manusia. Raka menarik napas, dalam dan pelan. Aku tidak merasa menyelamatkan, jawabnya. Aku hanya menemani. Alma tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat, tidak dijual, tidak dipinjam, itulah yang membuatnya berbeda, katanya. Semua orang ingin menjadi pahlawan. Kau hanya ingin aku tidak sendirian. Ia menoleh sepenuhnya, menatap Raka. Jika suatu hari aku kembali jatuh, katanya lirih, aku ingin mengingat caramu duduk di sampingku tanpa bertanya apapun. Raka menatap laut. Kalau kau jatuh lagi, katanya pelan, itu tidak membuat semua ini sia-sia. Itu hanya berarti kau masih hidup. Kata-kata itu menutup sesuatu di dalam diri Alma. Lubang lama yang selama ini tak pernah benar-benar tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam diam, bahwa ketulusan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hanya duduk di sampingmu, dan tidak pergi. Malam turun perlahan, seperti selimut tipis yang diletakkan dengan hati-hati agar tidak membangunkan kenangan.
Bulan muncul setengah, memantulkan cahaya perak di permukaan laut. Ombak kini lebih jinak, datang dan pergi dengan irama yang bisa ditebak, seolah laut sendiri telah berdamai dengan apa yang terjadi di pantainya. Alma berdiri di tepi air, sendirian kali ini, tapi tidak kesepian. Angin mengibaskan rambutnya, membawa aroma asin yang dulu membuat dadanya sesak. Kini, bau itu hanya bau laut, tanpa ancaman, tanpa bisikan untuk menyerah. Ia melangkah maju, membiarkan ombak membasahi kakinya. Ia tersenyum kecil, mengingat betapa dulu jarak ini terasa seperti jurang. Di kejauhan, Raka mendorong perahunya. Kayu tua itu berderit pelan, suara yang dulu menandai rutinitas, kini terdengar seperti penutup bab. Alma menoleh. Mereka bertukar pandang tanpa kata. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar. Hanya pengertian yang matang oleh waktu singkat namun jujur. Raka mengangkat tangan, isyarat sederhana. Alma membalas dengan anggukan. Dalam keheningan itu, ada kesepakatan tak tertulis. Hidup akan terus berjalan, tidak selalu lurus, tidak selalu adil, namun kini tidak lagi ditakuti. Perahu melaju. Cahaya bulan menari di riaknya. Alma memperhatikan hingga siluet itu menyatu dengan gelap, lalu menghilang. Ia menunduk, melihat jejak kakinya di pasir, dua arah yang saling mendekat, lalu satu arah yang kembali melangkah maju. Ombak datang, menghapus jejak itu perlahan. Tidak apa-apa. Yang penting bukan jejaknya, melainkan langkah berikutnya. Alma menarik napas dalam-dalam. Dada yang dulu sesak kini lapang. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara laut menjadi latar, bukan panggilan. Ketika membukanya, ia berbalik dari air, ke darat, ke cahaya lampu desa yang berkelip hangat, ke kehidupan yang menunggu dengan segala ketidaksempurnaannya. Di pantai yang sama, pada laut yang sama, dua jiwa telah berubah, bukan karena keajaiban besar, melainkan karena kebaikan kecil yang memilih tinggal. Dan malam itu, laut tidak mengambil apapun, ia hanya mengembalikan seseorang kepada hidupnya sendiri.